Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aisyah Zahrani Saskia Fitri dengan NIM 05091282025038 dari program studi agronomi. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang Pancasila dan sistem filsafat. Di dalam materi kali ini memiliki 4 subbab. Yang pertama, Pancasila adalah suatu filsafat. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Ketiga, sumber historis sosiologis dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat, serta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, pembahasan pertama yaitu Pancasila adalah suatu filsafat. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang majemuk terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan Pancasila. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philen dan philos, dan sophia atau sophos. Philen berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Kata Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari bahasa panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar atau sendi. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 dasar, yaitu 5 dasar tentang kesusilaan atau 5 ajaran tentang tingkah laku. Maka di satu pihak ada hasrat yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, yaitu melalui ilmu filsafat, dan di pihak lain ada yang menjadi objeknya, yaitu Pancasila. Asal mula atau sebab-sebab keberadaannya Pancasila sebagai dasar-dasar filsafat terdiri dari 4, yaitu pertama, kausa materialis atau asal mula bahan Pancasila. Kedua, kausa formalis atau asal mula bentuk atau bangun Pancasila. Ketiga, kausa finalis atau asal mula tujuan Pancasila. Dan keempat adalah kausa efisien atau asal mula karya Pancasila. Istilah Pancasila dapat diartikan bahasa di satu pihak. Ada hasrat yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, yaitu melalui ilmu filsafat, dan di pihak lain ada yang menjadi objek, yaitu Pancasila. Berkaitan dengan itu, maka istilah filsafat Pancasila secara harfiah menunjukkan objeknya. Dengan demikian, Pancasila adalah suatu filsafat yang tidak timbul begitu saja, atau pernyataan secara spontan, akan tetapi hasil perenungan jiwa yang sangat mendalam, sistematis, dan universal. Ciri berpikir kefilsafatan ada 4, yaitu koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, setiap sila tidak dapat terdiri sendiri terlepas dari sila lainnya, dan di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Susunan sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap sila, sehingga secara keseluruhan, Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Pembahasan kedua adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat tersebut. Dan syarat-syaratnya adalah: pertama, adanya kesatuan; kedua, adanya keteraturan; ketiga, adanya keterkaitan; keempat, adanya kerjasama; dan kelima, adanya tujuan bersama. Ada beberapa alasan perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai berikut, yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektif dan genetivus subjektif. Kemudian landasan ontologis filsafat Pancasila, dan landasan epistemologis filsafat Pancasila, dan landasan aksiologis filsafat Pancasila. Kemudian pembahasan ketiga yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. B.J. Habibie pernah berkata bahwa selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru, hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tidak berhenti di satu titik terminal sejarah. Kemudian pembahasan keempat yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat.
Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atau atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Sehingga dari pembahasan tadi dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan dasar negara dari hasil perenungan mendalam dari para pejuang bangsa Indonesia yang kemudian merupakan sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Perlunya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat dipertanggungjawabkan rasional yang mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dalam penjelasan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.